Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT RI ke-81 17 Agustus mendatang. Tak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, untuk tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali. Pasukan upacara HUT RI ke-81 Republik Indonesia berlatih di pelataran Istana Merdeka, Jakarta. Sementara panitia menambah kapasitas undangan karena tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti peringatan HUT kemerdekaan di Istana Merdeka. Seluruh personel pasukan upacara diantaranya terdiri dari prajurit TNI terus mematangkan persiapan jelang detik-detik proklamasi di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang. Dalam sesi gladi bersama ini, seluruh rangkaian acara disimulasikan, termasuk acara-acara hiburan, pertunjukan musik, dan penampilan atau atraksi seni budaya dari berbagai daerah. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu. Adapun ribuan personel Pas Pampres yang diterjunkan akan mengawal sejumlah kegiatan pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, selama 5 hari masa pendaftaran, bagi masyarakat yang ingin hadir di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus nanti, tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mendaftar. Sedangkan kapasitas awal yang tersedia hanya sekitar 5.500 orang. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktik ini tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat, termasuk memeriahkannya melalui perlombaan. Namun jika mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Di tengah isu reshuffle kabinet yang kian kencang bulan Agustus ini, muncul isu Menko PMK Pratikno mengundurkan diri. Ia dikabarkan mundur dari kabinet Prabowo Gibran karena alasan sakit. Jelang peringatan kemerdekaan RI, isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran kian santer. Terbaru Menko PMK Pratikno dikabarkan mundur karena alasan sakit. Ditemui di Istana Negara, Mensesnek Prasetyo Hadi mengaku belum mendapatkan info soal pengunduran diri Pratikno. Tapi Prasetyo tegas membantah Menko PMK sedang sakit. Apalagi itu? Kata siapa lagi itu?
Kabarnya Mas. Saya belum dengar. Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu saya nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit. Selasa kemarin, Menko PMK terlihat memantau kebakaran kawasan Bromo. Di hadapan wartawan yang menemuinya, Menko PMK Pratikno membantah kabar ia mundur dari Kabinet Prabowo Gibran. Selain itu, ia juga menepis kabar sedang sakit hingga tak bisa lagi mendukung program kerja pemerintah. Sebelumnya, Mensesnek Prasetyo Hadi sudah menepis ada reshuffle kabinet di bulan Agustus ini. Jikapun ada perombakan, ia menegaskan hanya menambal posisi wakil menteri yang telah pindah posisi atau dicopot karena persoalan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makanan bergizi gratis, yakni 4 jam setelah matang. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal tersebut, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik dapat mengetahui batas waktu konsumsi. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan. Jika telah melebihi waktu konsumsi, Sudaryono meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, cegah keracunan. BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi. Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG. Pemerintah memperbolehkan pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur makan bergizi gratis atau MBG sendiri. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan, dapur harus dibuat memenuhi standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLH. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia menggelar rapat terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Purbaya jelaskan bahwa pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi BBM disalurkan lebih tepat sasaran. Rencananya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 berpotensi menjadi sasaran pembatasan subsidi Pertalite. Sementara itu, Bahlil menyebut pembatasan diperlukan karena selama ini sebagian subsidi BBM dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah belum memastikan kapan pembatasan tersebut diterapkan. Saat ini, pemerintah masih mempelajari mekanisme dan sistem yang akan digunakan. Implementasi pembatasan
subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartal 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan.